Habis pikir gitu, beda jauh pemikiran pemerintah Indonesia dan Malaysia ini tentang pendidikan gitu, ya kan? Gila sih guys, ternyata beda banget sistem pendidikan kita. Itu jauh tertinggal daripada pendidikan yang ada di Malaysia. Gila guys, Malaysia ini pendidikan reformasi terus, sedangkan di Indonesia pendidikan masih krisis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujaib. Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video bagaimana pendidikan, ya, sistem pendidikan di Indonesia dan Malaysia. Adakah perbedaannya dan apa sebenarnya problematika yang ada? Apakah sama? Nah, ini sangat menarik untuk kita bahas. Tonton dari awal sampai akhir supaya tidak salah paham nih guys ya. Jadi jom kita simak videonya, let's go. Inilah perbedaan sistem pendidikan di Indonesia dan di Malaysia. Apakah sama? Oke, Oke, gue mulai dari sistem pendidikan di Indonesia dulu. Di Indonesia itu kalian pasti udah pada tahu semua ya. Ada SD, SMP, SMA, dan kuliah bagi yang berminat. SD ada 6 tahun, dari kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian kalau dulu diadakannya ujian nasional tingkat SD, gunanya supaya bisa naik ke tingkat SMP. Nah, di tingkat SMP, kita sebagai pelajar Indonesia hanya diharuskan belajar selama 3 tahun saja, yaitu dari kelas 7, 8, dan 9. Begitupun juga dengan SMA, yang dimulai dari kelas 10, 11, dan 12. Kemudian jika kalian berminat, kalian bisa melanjutkan ke jenjang universitas, yaitu jenjang S1 selama kurang lebih 4 tahun. Dan bagaimana sistem pendidikan di negara tetangga kita, yaitu Malaysia? Berikut penjelasannya guys. Yang pertama, sekolah dasar di Malaysia. Tingkatan sekolah dasar di Malaysia hampir persis sama seperti di Indonesia guys. Dari mulai umur 7 tahun, anak-anak di Malaysia itu diwajibkan masuk ke dalam sekolah dasar kebangsaan selama 6 tahun. Sekolah kebangsaan ini setara dengan sekolah dasar di Indonesia. Jadi kalau di Indonesia itu namanya sekolah dasar, di Malaysia namanya sekolah kebangsaan. Ada 2 tipe sekolah kebangsaan di Malaysia, yaitu sekolah kebangsaan berbahasa Melayu dan sekolah kebangsaan berbahasa Inggris, Mandarin, dan Tamil. Tamil itu bahasa India ya guys ya. Kemudian anak-anak di sana itu diwajibkan untuk mengikuti UPSR atau ujian pencapaian sekolah rendah di tahun ke-6 sekolah dasar. Jadi kayak ujian nasionalnya. Jika lulus, maka anak-anak ini dapat melanjutkan ke tingkat menengah. Yang kedua, SMP di Malaysia. SMP di Malaysia disebut SMR atau Sekolah Menengah Rendah. Kelasnya juga beda guys. Jadi SMR ini kelasnya itu disebut Form 1, Form 2, dan Form 3. Kalau di Indonesia kan kelas 1, 2, 3 SMP. Kalau di Malaysia Form 1, Form 2, Form 3. Sama seperti di Indonesia, Malaysia menerapkan 3 tahun pelajaran untuk SMP-nya. Yang ketiga, SMA di Malaysia. Lulus dari sekolah menengah rendah, siswa-siswi di Malaysia diwajibkan untuk mengikuti tingkatan selanjutnya, yaitu sekolah menengah atas. Namun bedanya di Malaysia ini SMA-nya itu cuma 2 tahun guys. Dari Form 4 sampai Form 5 saja. Dan di SMA Malaysia ini juga ada jurusannya. Seperti layaknya di Indonesia ada jurusan IPA dan IPS. Namun di Malaysia ini jurusannya cuma ada jurusan sains, jurusan sastra, dan jurusan teknik. Lanjut yang keempat, program tingkat 6. Nah, ini yang berbeda dari sistem pendidikan di Malaysia. Setelah lulus SMA, siswa-siswi Malaysia diwajibkan untuk mengikuti sebuah program yang bernama program tingkat 6. Program ini berlangsung selama 1 tahun 6 bulan. Di dalam program ini juga ada jurusannya, yaitu jurusan sains dan sastra saja. Program ini itu bertujuan untuk mengetahui siswa-siswi yang layak untuk memasuki ke jenjang kuliah. Dan yang kelima, yang terakhir, yaitu kuliah di Malaysia. Sistem kuliah di Malaysia ini hampir sama juga kayak di Indonesia. Hanya saja di Malaysia memiliki waktu 3-5 tahun untuk menyelesaikan jenjang S1-nya guys. Untuk kampus swasta di Malaysia,
Itu dosen-dosennya tuh kalau ngajar akan menggunakan bahasa Inggris dan diwajibkan di sana berbahasa Inggris untuk kampus swasta di Malaysia ya. Dan untuk kampus negerinya itu harus pakai bahasa Melayu. Jadi semua orang-orang yang di kampus itu pakai bahasa Melayu untuk negeri ya. Kemudian biaya kuliah di Malaysia itu cukup mahal guys. Per tahun itu kira-kira kalian membayar kuliah di sana tuh sekitar 70 juta hingga 80 juta rupiah. Bagaimana menurut kalian? Menarik guys ya, itulah tadi perbedaan sistem pendidikan yang ada di Malaysia dan juga di Indonesia. Dan bisa dikatakan mirip-mirip ya guys ya. Cuman bedanya ada SPM tadi yang 1 tahun 6 bulan yang akan menunjukkan bahwasanya kita siap untuk ke universitas ataupun tidak, seperti itu. Sedangkan kalau di sini udah lulus SMA ya udah kita daftar tulus ke universitas. Kalau diterima alhamdulillah, gak diterima daftar lagi ya, itu kalau kita ya guys. Nah seperti itu ya guys ya. Mungkin dari sudut pandang teman-teman ada yang lain bisa komen di bawah ya teman-teman. Nah next kita akan tengok video satu lagi. Hai semua, Assalamualaikum dan salam Ini sejahtera. bersama KDM ya. Korang dah tahu ke belum? Sistem sekolah kita bakal berubah secara besar-besaran bermula tahun ini. Alright. Ini antara 6 inisiatif terbaru dalam rancangan pendidikan negara 2026 hingga 2035 yang korang semua wajib tahu. Oke. Yang pertama, jati diri. Lepas ni, semua sekolah, tak kiralah sekolah antarabangsa ke, sekolah persendirian ke, termasuklah UEC atau sekolah agama rakyat, wajib belajar bahasa Melayu dan sejarah bagus. ikut kurikulum kebangsaan. Bagus. Ini amat penting sekali. Betul. Tak ada lagi lah subjek luar jadual, kena masuk dalam jadual waktu rasmi persekolahan. Yang kedua, berita baik untuk cikgu-cikgu kita. Kerajaan memperuntukkan sebanyak 100 juta ringgit untuk naik taraf bilik guru di seluruh negara. Wow. Lepas ni, ruang kerja cikgu lebih selesa dan kondusif. Mantap. Yang ketiga pula, TVET masuk sekolah rendah. Ini bermaksud bermula 2027, elemen kemahiran TVET akan diperkenalkan seawal tahun 1 hingga tahun 6. Dan untuk sekolah menengah pula, fokus akan lebih kepada teknologi dan digital. Yang keempat, sekolah inspirasi. Di setiap daerah, 5 SK dan 5 SMK akan dipilih untuk jadi model kecemerlangan. Fokusnya, pengurusan yang mantap dan kualiti subjek teras seperti STEM dan bahasa Inggeris. Yang kelima, pengukuran pembelajaran. Bukan UPSR dan PT3 ya, tapi penilaian berpusat oleh lembaga peperiksaan. Tahun 4 bermula 2026, 4 subjek merangkumi bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik dan juga sains. Dan tingkatan 3 bermula 2027 iaitu 5 subjek termasuklah sejarah. Dan pelaksanaan intervensi ini bermula seawal tahun 4 tahun beberapa semua. Pihak sekolah dan KPM boleh mengesan kelemahan murid atau anak-anak kita lebih awal dan menyediakan sokongan bersasar sebelum jurang pembelajaran menjadi lebih besar. Kan bagus ni? Malah, penambahan mata pelajaran seperti sejarah di tingkatan 3 membantu membentuk jati diri, kefahaman civic dan pemikiran yang kritis sebelum murid melangkah ke peringkat yang lebih tinggi. Yang keenam, darjah 1 seawal 6 tahun. Bermula 2027, mak ayah boleh pilih secara sukarela untuk hantar anak masuk tahun 1 setahun lebih awal. Ingat, sukarela bukan paksaan. Jadi, prasekolah pun bermula umur 5 tahun. Jangan risau kerana KPM dah ada silibus baru untuk tahun 1 next year. Fokus tahun 1 dan 2 adalah penguasaan literasi dan numerasi. Jadi, anak-anak kita akan ada 2 tahun untuk kuasai literasi dan numerasi ini. Sebenarnya, banyak lagi inisiatif baik dalam rancangan pendidikan Malaysia yang baru saja diluncurkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita, dan ini menunjukkan komitmen kerajaan dalam melakukan reformasi pendidikan negara. Banyakkan Gila guys, Malaysia ini pendidikan reformasi terus, sedangkan di Indonesia pendidikan masih krisis. Malah mikirin MBG, gak mikirin pendidikannya ya kan. Mending kasih makan aja daripada kasih ilmu ya kan. Kasih sistem pendidikan yang bagus, mending kasih makan gratis ya kan.
perubahan? Korang rasakan yang mana satu yang paling terbaik? Komen okey? Dan yang paling penting, kita mestilah baca dan hadam betul-betul dan janganlah terburu-buru membuat komen-komen yang tak elok. Okey? Alright guys, dan itulah tadi ya guys, saya keren banget guys ya. Pendidikan di Malaysia itu mengalami perombakan-perombakan yang signifikan, sedangkan di Indonesia ini masih bahas MBG aja nggak kelar-kelar guys ya. Aduh, dana pendidikan dibuat makan gratis dan lain sebagainya. Ini apa yang sebenarnya? Ini proyek ya, yang istilahnya nggak tahu arahnya kemana, sedangkan pendidikan yang begitu penting itu malah istilahnya kayak terbiar. Bahkan dana pendidikan aja dibuat untuk MBG gitu loh guys. Salah gimana gitu loh guys ya, nggak habis pikir gitu. Beda jauh pemikiran pemerintah Indonesia dan Malaysia ini tentang pendidikan gitu ya kan, karena pendidikan ini sangat-sangat penting sekali dalam kehidupan anak-anak kita. Kalau pendidikan itu tidak penting ya nggak mungkin gitu kan negara-negara luar itu punya universitas bagus, punya kualitas pendidikan yang bagus, sedangkan kita di sini masih banyak masyarakat yang tidak berpendidikan atau bahkan susah untuk mengakses pendidikan, seperti halnya di pelosok-pelosok yang mereka istilahnya mau ke sekolah susah transportasinya ya kan, dan juga kayak fasilitas yang ada di sekolahnya sangat terbatas kayak gitu guys ya. Ini perlu lah istilahnya pemerintah itu belajar kepada negeri jiran kita, yang mana kita udah tertinggal jauh daripada negeri jiran kita Malaysia ya guys ya soal pendidikan. Dan sekarang lagi istilahnya 2026 sampai 2035 Malaysia sudah akan melakukan reformasi pendidikan besar-besaran, sedangkan kita ya gitu-gitu aja, reformasinya di MBG aja ini guys ya, dana setiap hari meluncur ya kan, sedangkan yang sampai kepada siswanya itu ya Allah susu kaleng ya kan, bukan susu kaleng, susu kotak kayak gitu ya kan, makanan-makanan roti dan lain sebagainya ya, gizinya nggak terlalu banyak, yang banyak gulanya gitu kan. Agak-agak susah gimana gitu loh guys ya. Kenapa kita masih seperti ini gitu kan, kenapa nggak belajar daripada negara jiran kita ini ya guys ya. Oke, ini kita akan lihat satu video lagi nih guys ya, untuk kita jadi renungan lah seperti itu ya kan. Maksud dia kalau kita tanya cikgu suka tak mengajar? Daripada pengalaman saya tanya cikgu apa? Cikgu senior ke, cikgu muda kan, cikgu suka tak masuk kelas mengajar? Majoriti akan kata saya suka mengajar. Baik, di mana isu? Isunya apabila guru mula dibebankan dengan kerja-kerja bukan pengajaran. Buat program buat pertandingan tandas tercantik. Kemudian bila ada hari-hari pesta ni dia kena datang waktu sekolah, lepas waktu sekolah hari Sabtu pun datang. Kemudian jadi pula pegawai aset, kena kira berapa mangkuk tandas kat sekolah yang pecah, berapa lampu yang pecah, berapa kipas angin yang rosak. Jadi dia kena buat banyak kerja-kerja yang bukan pengajaran. Dan ini yang menjadi isu kepada guru, yang guru nak secara awal tadi dan sebagainya. Ada seorang guru misalnya, dia sampai jadi jawatan kuasa sekolah tu sampai 2013. Kusukan dia jadi guru kelab, guru jawatan kuasa, guru mata pelajaran, guru peperiksaan, macam-macam. Akhirnya fokus dia untuk mengajar hilang disebabkan dia terbeban dengan beban-beban yang bukan kerja dia. Kerja ni kerja orang lain, kerja pentadbiran. Tapi di sistem kita ni tak buat begitu. Mungkin sebab prestasi di bahagian-bahagian yang bukan pembelajaran juga diambil kira untuk seorang guru. Yes. Itu yang kita sekarang ni tengah selalu kita bercakap. Sebab kalau kita nak ambil negara maju sebagai contoh, selalulah kita ni suka ambil negara maju lah. Kita nak buat classroom assessment, ambil negara maju dan sebagainya. Tetapi dalam konteks guru, kita tak nak ambil contoh daripada negara maju. Bagaimana negara maju memberi fokus guru mesti orang yang hanya mengajar di dalam kelas. Malah kalau kita pergi ke negara-negara maju, guru tu dia panggil homeroom teacher. Maksudnya saya seorang guru mengajar tahun 1, saya akan mengajar semua subjek tahun 1 di dalam kelas itu saja. Saya kenal anak murid saya tu lebih daripada mungkin ibu dia kenal dia. Kenal perangai dia, makan apa dia suka, macam mana nak pujuk dia kalau dia menangis. Guru tu tahu. Sebab kelas tu kita ramai 20 orang. Dan dia mengajar basic matematik, basic science, basic semua basic lah. Jadi semua orang boleh mengajar. Jadi dia duduk dalam kelas tu daripada awal pagi sampailah balik. Setiap hari selama setahun. Naik tahun 2 dia ikut juga murid tu naik tahun 2.
Jadi guru yang sama naik ke tahun 2. Jadi bayangkan kalau dia 6 tahun, cikgu tu kenal murid tu 6 tahun. 6 tahun. Sayang daripada murid tu macam dia sayang anak di sini. Jadi sebab tu dia mengajar dengan kasih sayang. Sebab tu kita tengok kenapa cikgu kat sana macam sayang sebab dia dah dapat anak tu macam anak dia, macam Betul. sokong anak angkat dia lah kan. Lebih mengenal lah Dia seperti sayang, itu dia ya. jaga daripada anak tu tak boleh membaca sampai boleh membaca, daripada tak suka sesuatu boleh suka, sebab cikgu yang bina tu nampak anak tu membesar. Pencapaian dia. Yes, macam kita ibu ayah kan, kita tahu anak kita boleh buat satu, daripada tak boleh berjalan, daripada tak boleh mangkak kan. Jadi dia punya kasih sayang tu menyebabkan sistem pendidikan dia tu berkembang dengan baik. Bukan sebab kita kata gaji cikgu tinggi, gaji cikgu dia orang sama je. Lebih kurang lah dengan kita. Tak beza banyak pun. Skim dia orang pun sama je. Tapi apa yang membezakan adalah kerana mereka dipenuhi dengan rasa sayang. Sebab engagement itu sesuatu yang penting dalam pendidikan. Kalau itu kita tak boleh buat, jadi kita jadi mechanical. Sistem pendidikan kita ni mechanical. Kalau kita baca buku macam by Durkheim, buku-buku yang membicarakan tentang masyarakat, kalau selagi kita hidup dalam keadaan mechanical, kita setakat buat sajalah. Mechanical lah, mesin-mesin lah, dia berjalan. Yang kita nak adalah pendidikan yang organik, yang datang daripada roh, daripada keinginan, daripada sikap, minat, motivasi organik. Organik itu yang berlaku tu, yang ada kisah ramai juga pensyarah kita, anak dia pergi belajar ke luar negara kan, dia belajar dua, anak dia pergi ke sekolah, anak tu balik ke Malaysia nangis tak nak pergi sekolah. Alright guys, ya itulah tadi renungan kita, bahwasanya ya kita apa ya guys ya, lebih mementingkan hal-hal yang tidak penting kadang. Kayak gini ya guys ya, pengalaman daripada adik saya sendiri itu kerja sebagai guru, tapi membuat kayak acara dia yang handle, terus membuat hal-hal yang istilahnya bukan basic dia untuk mengajar ya, bukan dalam pelajaran, tapi dia yang buat seperti itu. Kadang saya kasihan sama adik saya, jadi kayak capek kayak gitu ya guys ya. Hari libur dia tetap bekerja di rumah ya kan, untuk membuat sebuah program di sekolahnya, aktivitas di sekolahnya kayak gitu ya. Mungkin ini sama lah keresahan yang terjadi mungkin di Malaysia ataupun di Indonesia gitu ya guys ya. Jadi kalau kita tengok bagaimana istilah sistem pendidikan di Indonesia Malaysia ya hampir sama, cuman mungkin lebih proper di Malaysia dan lebih bagus ya, karena di Malaysia itu lebih menghargai guru gitu kan. Dan problematika yang ada di sana juga hampir sama dengan yang ada di Indonesia gitu ya guys ya. Ini tamparan keras sih kepada pemerintah untuk membuat sistem yang lebih bagus lagi ya kan. Sehingga guru-guru itu lebih semangat lagi untuk bekerja dan fokus untuk mengajar seperti itu. Bagus juga nih yang disampaikan dokter tadi, bahwasannya dokter ya dokter kayaknya ya. Jadi bahwasanya guru itu harus fokus satu subjek pelajaran dari awal sampai akhir dia yang mengajar gitu. Jadi ikatan seorang murid ya, banyak murid kepada seorang guru itu jadi erat seperti itu ya guys ya. Dan bisa melihat bagaimana perkembangan dan pertumbuhan anaknya gitu guys ya. Menarik untuk kita ketahui ini ternyata hal tentang pendidikan seperti itu ya guys ya. Oke, itu dulu videonya, semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih sudah nonton dari awal sampai akhir, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.